Ya, jangan terjebak pada framing yang satu pihak yang lain boleh. Kan framing Anda buat mencegah pihak saya masuk dalam framing. Kita jangan ada 20 framing di sana. Enggak, saya cuma bikin satu framing karena Ya, itu karena framing Anda. Kita bikin framing 20 ya, aja. Apa framing Anda? Oh, damai-damai, aman-aman. Boleh. Saya bicara perselingkuhan politik selalu terjadi di atas karpet merah. Coba kita bayangkan 2024 nggak bakal terjadi karena akan berdarah-darah dari sekarang. Framing itu mengarahkan bahwa itu akan ada perpecahan, ada pembunuhan, ada apa, konflik dan sebagainya. Belum tentu juga. Memang Belum tentu berdarah juga. Oke. Makanya itu framing. Nah, kita jangan terjebak pada framingnya. Coba kita bayangkan 2024 nggak bakal terjadi karena akan berdarah-darah dari sekarang. Karena perubahan politik di dalam analisis saya tidak akan berlangsung di atas karpet, di jalan, dipaksa oleh people power. Saya lagi bikin framing supaya itu terjadi nanti karena saya nggak yakin dia 2024. Konflik itu udah sangat besar tadi. Itu satu perspektif yang bisa dikategorikan perspektif pesimistis atau mungkin kaum skeptis lah. Kaum skeptis yang melihat kekuasaan memang selalu dari perspektif negatif ya, Pak Rocky. Proses politik ini kalau di tangan orang-orang yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur demokrasi yang betul, tidak akan ada itu darah di atas karpet. Aturan Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Ini dinilai membuat politik menjadi transaksional, regular fit. Tersebut juga menghambat calon potensial yang minim dukungan dana untuk tampil dalam pemilihan calon presiden. Menurut Rocky Gerung, keberadaan PT 20% sama saja membuat tiket menuju pencapresan menjadi sangat mahal. Ada potensi politik transaksional antara calon dengan partai politik agar dapat maju dalam kontestasi. Begini, Pak Rocky ini Bang, dia menganut paradigma kekacauan. Jadi kalau banyak merasa puyeng dan Bang Rocky, ya memang Pak Rocky ahli kekacauan. Saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan, senang. Jadi sekali lagi kita mau ucapkan demokrasi di dalam pengertian yang paling dasar, free competition. Dia jadi aneh karena setiap orang nggak bisa berkompetisi bebas karena elit ini pasang barrier to entry yang namanya threshold 20%. Memang tujuan beliau adalah membuat framing sehingga nanti namanya dia nggak berharap bahwa nanti ini nggak ada pemilu 2024 yang adalah sebuah gerakan rakyat people power. Karena gini, pada saat tahun 2019 yang lalu, Rocky nggak peduli tuh sama electoral threshold, baru sekarang dia peduli. Kalau abang intelektual, abang harus konsisten di tengah jalan itu dan menolak, nggak akan mendukung Prabowo dan nggak ikut pilpres, bahwa pilpres 2019 itu ditolak. Tapi abang nggak lakukan itu. Abang kalau intelektual tidak lakukan itu. Kalau kemudian sekarang jadi abang akhirnya jadi politisi, bukan intelektual. Rocky Gerung menyebutkan Presidential Threshold 0% dapat menjadi solusi untuk lepas dari demokrasi yang transaksional. Karena tiket yang mahal, semua menjadi koruptor. Solusinya ya jangan pasang tiket, kata Rocky Gerung mengatakan. Partai-partai yang mustahil mencalonkan figur sendiri karena terkendala Presidential Threshold 20%. Lakukan gerakan politik agar Mahkamah Konstitusi mencabut aturan tersebut. Ia menilai MK bakal berpikir apabila partai seperti PKB turun langsung ke MK untuk melakukan judicial review. Partai-partai yang merasa nggak mungkin punya calon sendiri, ia persoalkanlah. Sal dan Caimin perlu bikin gerakan politik untuk ganggu MK agar bebas dari kedunguan. Veteran oplosan perlu segera diproses secara bertahap dan konstitusional, ujarnya. Mungkin lebih lanjut, Rocky menilai bakal banyak yang menyambut dengan sukacita apabila Presidential Threshold 0% digolkan. Dalam situasi tertentu, negara perlu memanfaatkan yang namanya coercive power. Maka saya berpikir 20% bagi Indonesia hari ini adalah sebuah upaya menyelamatkan ideologi negara karena situasi ancaman kepungan kekuatan-kekuatan transnasional. Ia mencontohkan Ganjar Pranowo yang kini masih menjadi tunawisma. Meski berasal dari PDIP, hal itu karena PDIP sejauh ini masih menunjukkan rasa enggan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dalam pencapresan selain itu, figur seperti Anies Baswedan, Erick Thohir, hingga Ridwan Kamil juga tidak memiliki perahu sendiri untuk nyapres.
boleh-boleh saja browser Pak Jokowi. Pengen Ganjar jadi presiden, makanya itu seperti 0%. Sepertinya saya lihat itu tunanetra politik, hingga bisa melihat kejernihan politik, tukas Rocky. Dalam pelaksanaan pemilihan presiden atau pilpres secara langsung di Indonesia, dikenal dengan istilah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurut Kompaspedia, presidential threshold adalah syarat minimal persentase kepemilikan kursi DPR atau KAL sentral, suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Aturan emang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menyelam sistem presidential presiden dan wakil presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat akan memiliki kedudukan yang kuat secara politik. Hal itu membuat presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan secara mudah karena alasan politik kedua penerapan presidential threshold oleh demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika sistem itu tidak diterapkan, saja presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang cuma kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif bakal kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena bakal diganggu oleh koalisi mayoritas di parlemen yang terakhir walaupun penerapan presidential threshold. Demi menyederhanakan sistem multipartai, melalui seleksi awak analis politik, Boni Hergans menanggapi wacana presidential threshold atau ambang batas calon presiden sebesar 0%. Menurutnya jika hal itu terwujud, maka Habib Rizik Syihab atau HRS bisa jadi capres. Ada konsekuensi jika resep sehat, jadi capres lantaran presidential threshold jadi 0%. Nantinya mantan pentolan FPI itu akan mengusung politik identitas dan propaganda agama. Ia pun tidak mau pertarungan pilpres nantinya diwarnai dengan wacana ideologis agama dan identitas seperti itu. Presidential threshold 0% itu otomatis membuat warga punya banyak pilihan calon presiden. Kebutuhan Indonesia saat ini bukan cuma demokratif saja. Boni berpendapat tantangan bangsa Indonesia salah satunya adalah potensi pergolakan terkait ideologis. Oleh karena itu, ia mengaku khawatir dihapuskan, maka Indonesia akan mengalami pergolakan. Kalau mau 0% presidential threshold, nanti Habib Rizik bisa jadi capres dari kelompok tertentu dan berpotensi memunculkan pergolakan politik, ujar Boni. Maka saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan, senang. Jadi sekali lagi, kita mau ucapkan demokrasi di dalam pengertian yang paling dasar, free competition. Dia jadi aneh karena setiap orang nggak bisa berkompetisi bebas karena elit ini pasang barrier to entry yang namanya threshold 20%. Memang tujuan beliau adalah membuat framing sehingga nanti namanya dia nggak berharap bahwa nanti ini nggak ada pemilu 2024 yang adalah sebuah gerakan rakyat people power. Karena gini, pada saat tahun 2019 yang lalu, Baroki nggak peduli tuh sama electoral threshold, baru sekarang dia peduli. Kalau abang intelektual, abang harus konsisten di tengah jalan itu dan menolak, nggak akan mendukung Prabowo dan nggak ikut pilpres bahwa pilpres 2019 itu ditolak. Tapi abang nggak lakukan itu. Abang sebagai intelektual tidak lakukan itu. Jadi abang akhirnya jadi politisi, bukan intelektual. Begini, Pak Rocky ini Bang, dia menganut paradigma kekacauan. Jadi kalau banyak merasa puyeng dan Bang Rocky, ya memang Pak Rocky ahli kekacauan. Rocky Gerung menyebutkan presidential threshold 0% dapat menjadi solusi untuk lepas dari demokrasi yang transaksional. Karena tiket yang mahal, semua menjadi koruptor. Solusinya ya jangan pasang tiket, kata Rocky Gerung mengatakan. Partai-partai yang mustahil mencalonkan figur sendiri karena terkendala presidential threshold 20%. Lakukan gerakan politik agar Mahkamah Konstitusi mencabut aturan tersebut. Ia menilai MK bakal berpikir apabila partai seperti PKB turun langsung ke MK untuk melakukan judicial review. Partai-partai yang merasa nggak mungkin punya calon sendiri, ia persoalkanlah. Sal dan Caimin perlu bikin gerakan politik untuk ganggu MK agar bebas dari kedunguan.
Veteran oplosan perlu segera diproses secara bertahap dan konstitusional, ujarnya. Mungkin lebih lanjut, Rocky menilai bakal banyak yang menyambut dengan sukacita apabila Presidential Threshold 0% digolkan.